malam hari ini kita akan berbicara mengenai karunia roh dulu ya, sebelum nanti buah roh. Ini sekedar untuk perbandingan bahwa ada dua-duanya 9, ya. Eh, Dibedakan dua-duanya karena yang satu berbicara masalah substance, isi, ya. Kalau saya boleh analogikan, yang yang karunia roh itu berbicara mengenai packaging, gitu ya. Jadi substance dan packaging, ya. Eh, di awal-awal eh, zaman gereja awal, gereja mula-mula, maka karunia Allah ini sangat menonjol sekali, ya. Karena gereja baru masih eh, sedikit sekali, ya. Baru 120 orang, gitu ya. Lalu dari 120 orang menjadi ribuan, ribuan, belasan ribu sampai ratusan ribu, ya. Kalau Tuhan nggak memberikan rasul dan para murid itu karunia roh, mungkin kekristenan akan berbeda dengan apa yang kita lihat dan alami sekarang ini. Tapi sekali lagi, teman-teman, saya ingin mengatakan highlight bahwa kekristenan sekarang ini terjadi karena adanya 120 orang, ya, yang mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan dari situlah mereka dengan sangat berani mengabarkan tentang Injil. Mereka tidak mempedulikan nyawa mereka, bahkan harta mereka, ya. Eh, ini luar biasa sekali, ya. Jadi saya juga berkali-kali saya mengatakan bahwa kenapa orang harus menentang baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, ya. Eh, Sedangkan kekristenan saat ini bisa terjadi itu karena 120 orang yang berkumpul di ruangan atas, upper room, dan kemudian setelah itu kekristenan berkembang sangat luas karena ada orang-orang yang sangat berani, the boldness, mengabarkan Injil dengan mempertaruhkan nyawa mereka, ya. Eh, Mereka dipenuhi dengan hikmat, kata-kata pengetahuan, dengan iman. Mereka dipenuhi juga dengan karunia kesembuhan, mukjizat, bernubuat, membedakan roh, kemudian berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Nah, tapi yang saya katakan sekali lagi bahwa ini adalah packaging, ya. The substance, the quality sebetulnya kita itu adalah eh, buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita tidak boleh mempertentangkan keduanya, tetapi sekedar tahu bahwa the quality, ya, adalah buah roh itu, ya. Kalau kita berlimpah dalam 9 ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itulah sifat-sifat kualitas karakter sebenarnya daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Tapi Tuhan dalam penjelmaan sebagai manusia, dia juga beroperasi di dalam karunia-karunia roh, ya. Ada hikmat yang luar biasa, ada kata-kata pengetahuan, ada iman, kesembuhan, mukjizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Para murid awal-awal juga punya 9 karunia ini. Nah, nanti kita akan belajar, ya, tentang karunia roh ini hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan kesembilan karunia roh yang disebutkan satu persatu di dalam 1 Korintus 12 adalah berkat-berkat yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Ingat,
Ini adalah berkat yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Sebetulnya saya ingin menggarisbawahi, karena ini berkatnya cuma-cuma dari Tuhan, harusnya kita nggak menukarnya dengan uang ya. Hamba-hamba Tuhan sekarang begitu dapat karunia aja lah, eh, untuk mendapat imbalan secara materi. Nah, tujuan utama dari 9 karunia ini adalah untuk membangun jemaat, ya, memperkuat dan membangun jemaat. 1 Korintus 12 ayat 7 dan 1 Korintus 14 ayat 12. Kesembilan karunia roh ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka teman-teman semua, sekali lagi, yuk, kalau yang belum dapat penuhan Roh Kudus, eh, kita mesti ngejar gitu ya, berusaha untuk mendapatkan karunia ini. Nanti saya akan berbicara tentang 2 event yang membedakan antara dapat Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Nanti saya akan bicara itu supaya teman-teman clear luar biasa. Kalau teman-teman dari evangelik, Injili ataupun yang non Pantekosta itu bertanya, bisa menjelaskan secara jelas, ya. Kesembilan karunia roh ini merupakan alat yang diberikan agar setiap orang Kristen berbuah-buah dan menjadi berkat bagi gereja, walaupun ia tidak dipanggil dalam 5 jawatan pelayanan: guru, nabi, rasul, pengajar, dan penginjil. Ya, kalau 5 jawatan ini adalah prerogatifnya Tuhan, betul-betul. Ya, kita nggak bisa berdoa minta Tuhan aku jadikan aku guru, Tuhan aku jadikan aku nabi, Tuhan jadikan aku rasul, Tuhan jadikan aku pengajar, Tuhan jadikan aku penginjil. Ini adalah prerogatif daripada Roh Kudus, prerogatif Tuhan sendiri bagi hidup kita. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ini penegasan Paulus bahwa Tuhan ingin agar kita memahami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam alam dan pengalaman baptisan Roh Kudus. Jadi sekarang tentang karunia-karunia roh, ini ayat pertama. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenarannya adalah Tuhan ingin agar kita memahami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam alam dan pengalaman baptisan Roh Kudus. Ya, Tuhan juga ingin memampukan kita untuk menjadi berkat dalam membangun gereja. Ya, keinginan dari Tuhan adalah bahwa setiap orang yang percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus dan memiliki aliran-aliran karunia di dalam hidupnya. Sungguh bagus sekali ya kalau kita punya aliran-aliran karunia dalam kehidupan kita. Tapi hanya orang sekaliber Paulus yang memiliki 9 karunia itu ya. Kalau kita nih mungkin Pak Erwan kalau 1-2 aja udah bagus sekali ya. Nah, saya ingin cerita sedikit tadi bahwa saya itu eh, 3 hari, ya, hari mulai Senin kemarin nemenin cucu, anak-anak, mantu dan cucu ke puncak. Nah, ternyata sebetulnya menantu saya itu kan dia sebagai eh, orang yang in charge untuk pelayanan diakonia juga oleh gerejanya. Jadi mau survei ke sebuah yayasan yang menaungi ataupun memelihara dan mengusahakan rumah rehabilitasi untuk orang-orang gila. Ini orang-orang gila ya di Cipanas. Jalannya cukup berliku-liku, namanya Yayasan Penuai Indonesia. Ya, itu dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhannya baru meninggal 2 tahun lalu, dan dari mulai sepetak tanah, kemudian mereka menjadi besar. Sekarang mungkin tanahnya udah sekitar 10 hektar, dan
mereka tadinya mengusahakan mengoperasikan rumah rehabilitasi untuk pecandu narkoba dan orang-orang gila, orang-orang yang stres, orang-orang yang mental disorder, ya. Ada 75 orang. Nah, jadi datang sana jam setengah 12, kemudian kita diberikan suguhan makan siang bersama, lalu mengunjungi orang-orang yang ada di dalam rehab. Nah, itu ada orang-orang yang memang liar, matanya juga ya gimana ya, mental disorder, yang orang-orang gila. Ada satu yang eh, cukup agresif. eh, saya tuh tergerak aja dengan orang ini. Wah, orang ini matanya aja udah liar sekali gitu ya. Cuma saya pengen istilahnya bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil gitu ya. Lalu pas waktu kebetulan eh, antrian makan siang, orang itu deketin saya tuh. Orang itu deketin saya, matanya kan, wow, bulat-bulat gitu ya, kayak orang ganas gitu. Tapi saya katakan, look at me, lihat saya. Terus kayak saya katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Sini saya doakan, saya tumpangkan tangan. Roh Kudus, Engkau mau Tuhan, bisa sembuhkan dia Tuhan. Damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati dan pikirannya. Itu luar biasa sekali. At that time, dia betul-betul lunak sekali, sampai terus biasanya dia bilang susah sekali itu anak itu apa nggak bisa diam gitu ya, dan mau lari ke sana liar lah. Tapi saat itu dia begitu penurut ya, dan saya doakan, kemudian dia tos 2 kali dengan saya. Eh, Poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa eh, kalau kita punya karunia, kita bisa salurkan, nggak usah takut sama sekali. Ya, nanti saya akan berbicara juga ada 8 hal yang penting sekali dalam pengoperasian karunia-karunia kita. Ada 8 hal, mulai dari hikmat, kerendahan hati dan lain-lain. Ya, nah yang seterusnya adalah ketika saya selesai makan, ketika kami makan siang, setelah menyaksikan antrian makan siang, saya mulai berbicara dengan tuan rumah, ya. Tuan rumah suaminya udah meninggal, sekarang yang dikelola oleh ibunya, dan ibunya dibantu oleh beberapa anaknya. Nah, 2 anaknya ikut, perempuan semua. Saya berbicara tentang bagaimana pelayanan itu seharusnya. Bagaimana saya juga kok mau di dalam pelayanan di Full Gospel. Saya cerita kepada mereka. Sampai saya katakan bahwa penting sekali kita mengasihi orang-orang yang seperti ini. Mereka juga ciptaan Tuhan, ya. Lalu saya quote Amsal 14 ayat 21, ya, bahwa kita nggak boleh menghina sesama kita. Itu adalah eh, berdosa kalau kita menghina. Orang-orang seperti ini gampang sekali kita look down, melihat, memandang rendah. Tapi sebetulnya Tuhan nggak mau kita memandang rendah. Dan saya mengatakan pada mereka bahwa eh, kalau kita ada satu kerinduan untuk melayani mereka, bukan hanya sekedar eh, tinggal, kasih makan, kasih ada psikiater, kasih obat-obatan. Saya katakan enggak. Saya katakan coba kalian eh, praktekkan ya, supaya mereka juga bisa mengalami baptisan roh, ya, praktekkan aja ya. Dan mereka sangat eager sekali. Malah saya diundang tuh, Pak Vincent, udah khotbah aja di tempat ini ya hari Minggu. Nah, ini Pak Erwan, teman-teman, Pak Ayung, Pak apa
Adam Teja nanti kalau ke Jakarta, saya akan arrange ke tempat sana. Saya bilang saya mau, ya, saya mau untuk melayani mereka. Ternyata mereka katanya kalau di kebaktian itu mereka bisa ini juga buka Alkitab dan lain-lain. Saya percaya loh, sangat percaya firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan orang, ya kan? Apalagi mereka mengalami baptisan, ya, baptisan Roh Kudus, ya. Nggak apa-apa, baptisan Roh Kudus dulu, setelah itu baptisan air, that's fine, ya. Karena ada beberapa case di mana Paulus pun mengalami baptisan Roh Kudus dulu, ya. Keluarga Cornelius mengalami baptisan Roh Kudus dulu, kemudian setelah itu baptisan air. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, ya. Kalau memang ada demonize, dikuasai oleh roh jahat, kita bisa tahu tuh, kita bisa membedakan roh, ya. Menantu saya bilang, katakan, Pih, ini dari beberapa nih Pak, saya melihat ada demonize, demonic spirit gitu loh. Ya udah, kita tahu gitu loh, ya. Nah, tentu kalau yang eh, akibatnya itu adalah stres, ya, itu mesti calm down. Dan saya tahu firman Tuhan juga akan calm down, akan bisa membuat mereka itu tenang hidupnya, ya. Nah, jadi itu teman-teman, dimanapun kita berada, kalau ada kesempatan kita mesti praktekkan, ya, bahwa hidup kita itu ada kuasa. Ingat minggu lalu saya berbicara lima tanda bahwa orang yang dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus. Satu, boldness, ya, keberanian untuk memberitakan Injil luar biasa. Yang kedua, hidupnya akan diarahkan Roh Kudus, akan di-guided gitu, ya, di-guided, ya, sama seperti Filipus di-guided gitu, ya. KKR di Samaria yang luar biasa, tapi dia diminta oleh Roh Kudus untuk melayani sida-sida dari Ethiopia, dan akhirnya sida-sida di Ethiopia itu dijelaskan mengenai kitab Yesaya dan kemudian dibaptis. Dan saya percaya kekristenan Ethiopia ada di Ethiopia sekarang ini karena ketaatan daripada Filipus yang menuruti Roh Kudus. Tanda yang ketiga adalah kita akan berjalan dengan power, dengan kuasa kalau punya Roh Kudus, ya. Emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Ingat ya ini, ya. Seringkali saya joke dengan kata-kata ini. Pendeta sekarang nggak bisa ngomong emas dan perak aku tidak punya karena terlalu banyak emas dan peraknya, ya, betul ya Pak Irwan. Oke, yang keempat, tanda orang yang mengalami baptisan Roh Kudus adalah mereka akan dimurnikan, akan ada purity, ya. Udah hal-hal keduniawiannya itu semakin jauh dan semakin jauh, ya. Kedagingannya semakin jauh dan semakin jauh, semakin ingin dekat dengan Tuhan, ya. Dan yang kelima, orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, dia akan hidup di dalam fellowship dan unity yang erat sekali. Jadi kita harus terus ajarin mengenai baptisan Roh Kudus, karena dengan mengalami baptisan Roh Kudus, kekristenan kita akan lebih solid, ya, lebih erat bersatu, ya. Oke. Nah, 9 karunia Roh Kudus KRK dikelompokkan dalam 3 kategori. Ya, ini 1 Korintus 12 ayat 8 dan 10. Yang pertama adalah petunjuk dan pewahyuan. Itu perkataan hikmat, ya. Perkataan pengetahuan, membedakan bermacam-macam roh. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih bedanya perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan? Perkataan hikmat itu adalah pengejawantahan dari perkataan pengetahuan. Misalnya gini, ya teman-teman, dari sebuah pelayanan seseorang bisa membedakan, punya karunia membedakan bermacam roh. Oh, orang ini dikuasai oleh roh jahat. Nah, lalu perkataan pengetahuan akan mengatakan ini kejadiannya adalah sekian tahun yang lalu, atau di tempat di mana berada, itu pengetahuan tuh. Lalu perkataan hikmat akan
menunjukkan bagaimana jalan keluarnya, gitu loh. Ya, contoh yang supaya clear. Ya, waktu saya ini supaya pengalaman pribadi ini, eh, saya itu waktu pertama kali didoakan ini bertahun-tahun yang silam oleh sekelompok orang, ya, hamba-hamba Tuhan yang dari Bekasi, gereja kecil. Lalu eh, pendeta itu bilang bahwa kamu nih ada roh yang sangat kuat mencengkeram kamu, ya. Lalu mami saya yang ada di situ, eh, dia berkata gini, si ibu pendeta ini berkata, aku melihat kamu tuh mandi di pancuran air. Lalu mami saya langsung mengatakan, oh, itu kamu lagi dibawa ke di Gunung Kawi katanya. Jadi ternyata di Gunung Kawi itu ada beberapa pancuran air, ada 10 atau berapa gitu ya. Nah, itu kuasanya itu kuat gitu ya. Jadi ada kata-kata perkataan pengetahuan, ada demonic spirit, ada roh yang kuat karena bisa diketahui lewat orang yang bisa membedakan bermacam-macam roh, ya. Lalu ada perkataan pengetahuan, ya. Ini saya melihat kamu lagi mandi di pancuran. Nah, kemudian perkataan hikmat keluar tuh. Aku mematahkan dalam nama Tuhan Yesus roh-roh yang kuat yang menguasai, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu perkataan hikmat, ya. Nah, kemudian ada eh, kategori yang kedua adalah kuasa. Di kuasa ini iman, ada kesembuhan dan mujizat. Dan yang ketiga adalah perkataan. Perkataan dalam bentuk nubuat, ya. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Nah, kalau di FGB MFI kuat sekali masalah nubuat, ya, yang dimana Pak Demo Sakarian penglihatannya, kemudian ada kata-kata nubuat untuk dia, ya. Dari demikian juga dengan dari Tommy Hicks dan Oral Roberts, ya, itu dinubuatkan. Nah, ini teman-teman 9 karunia roh dikelompokkan dengan 3 kategori. Ada perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, membedakan bermacam-macam roh, dan ada kuasa. Itu kuasa adalah iman, kesembuhan, dan mujizat. Ya, yang pelayanan kita ini lebih bisa menitik beratkan kepada iman, kesembuhan, dan mujizat. Ya, saya percaya kalau kita mau praktis bahasa roh lebih dan sering-sering lagi, maka bisa ada nubuat tuh, ya, bisa juga bukan hanya nubuat tapi menafsirkan bahasa roh. Nah, ada satu kejadian waktu kami pelayanan di Jepang baru-baru ini, ya. Kemarin kan setelah dari Malang kami pergi ke Jepang bertemu dengan National Presiden Jepang, Katsumi Yasuda dan istrinya. Nah, lalu kami mengunjungi gereja Bethel Indonesia. Masih perintisan, yang datang cuma 7 orang. Nah, saat itu pastor dari gereja itu dia mengatakan berat sekali menjadi seorang hamba Tuhan. Dia cerita bahwa tadinya dia itu memandang sangat tinggi sekali menjadi seorang hamba Tuhan. Padahal dia tadinya sebagai seorang yang profesional gitu ya. Dia ingin bercita-cita jadi hamba Tuhan. Nah, sekarang dia udah jadi hamba Tuhan. Dia ngomong berat sekali jadi hamba Tuhan. dia dia mau mundur. Nah, saya langsung respon, Pastor, kalau boleh we will pray for you, ya, setelah selesai Pastor sharing. Ya, sharingnya karena sedikit 10 orang kita pakai round table aja, ya. Nah, setelah dia sharing, kita berdoa tuh. Berdua, saya dan istri berdoa bahasa roh.
my wife berdoa juga. Lalu istri saya itu mengatakan perkataan yang keras sekali. Anakku, jangan tinggalkan pelayananmu. Saya juga, saya, saya terus terang aja baru tahu huni juga ternyata bisa dipakai gitu. Ya, kemudian akhirnya kita berdoa dan setelah selesai semua kebaktian, dia katakan, aduh, tadi kuat sekali teguran Tuhan bagi saya. Dan puji Tuhan, ya saya berharap bahwa dengan perkataan tadi, ya, yang untuk dia tidak meninggalkan pelayanannya, dia tidak jadi meninggalkan pelayanan. Begitu teman-teman, ya. Jadi kita praktis saja gitu ya. Allah memberikan karunia-karunia yang berlainan kepada setiap orang, ya. Sangat jarang sekali bagi seorang untuk memiliki kesembilan karunia beroperasi pada waktu yang bersamaan, kecuali mungkin terjadi atas orang sekaliber Paulus, Petrus, ya, di mana bayangan Paulus saja bisa menyembuhkan orang, ya, atau sapu tangannya bisa menyembuhkan orang. Petrus bayangannya bisa menyembuhkan orang. Paulus sapu tangannya digosok-gosok jadi sembuh. Itu luar biasa sekali ya. Mau juga ya kayak gini ya Pak Erwan. Kalau kita baca kisah para rasul itu luar biasa sekali ya. Kita di recharge lagi ya. Benar-benar kalau dengerin kisah para rasul itu kita di recharge gitu ya. Bahwa sebetulnya Tuhan tuh memberikan pada kita kuasa yang luar biasa. Asal kita mau mempergunakannya dengan motivasi yang murni. Ya. Kita tidak secara langsung menerima 9 karunia roh ketika dibaptis dalam Roh Kudus. Kita adalah calon penerima karunia-karunia kudus setelah dibaptis Roh Kudus. Kita hanya calon, tapi kita mesti mengejar itu, doa dengan kesungguhan. Nanti kita ada 8 hal penting bagaimana kita mengoperasikan karunia Roh Kudus. Kita hanya akan menerima karunia-karunia Roh Kudus tak kala kita sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk memperolehnya. Ya, kejarlah kasih dan berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Itu 1 Korintus 14 ayat 1. Roh Kudus yang menentukan mana dan kapan yang akan kita terima. Nah ini, jadi apa yang kita terima dan kapan, itu Roh Kudus yang menentukan. Gitu ya. Coba kita lihat 1 Korintus 12. Tetapi semuanya ini ya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, ya. Tetapi semuanya ini, maksud 9 karunia tadi, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi hanya Roh Kudus yang tahu tuh mau dikasih apa nih dari 9 ini gitu loh. Ya. Kita maunya 9 nih, tapi belum tentu semua, ya. Nah, gini. Karunia Roh Kudus itu 100% ilahi dan sempurna, ya. Tetapi karunia-karunia itu dipakai oleh saluran-saluran yang manusiawi dan alamiah. Karena itu pengoperasian karunia-karunia itu tidak sempurna karena salurannya memiliki kekurangan, ya. Contoh misalnya, aliran air dari gunung, airnya tuh murni, ya. Tapi kalau lewat pipa-pipa yang berkarat, ya, dan kotor pipanya, ya airnya juga akan kotor, gitu loh. Tapi sumbernya murni dan 100% ilahi dan sempurna, gitu, ya. Tapi karena manusianya itu nggak sempurna, ya hasilnya banyak kekurangan. Demikian juga dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sumber Roh Kudus itu ilahi, tetapi karena saluran-saluran yang dipakai manusiawi, kesalahan-kesalahan dapat terjadi. Jadi jangan nanti frustasi dan bingung, ya. Nah, kenapa bisa banyak kesalahan? Ya,
Pertama, karena kurangnya pengajaran karunia-karunia Roh Kudus. Maka perlu sekali sesi-sesi seperti ini. Kita diajar, ya, perlu dapat mentoring, ya. Jadi kita ngerti nih. Lalu kurangnya praktek, cuman tahu teori aja. Kalau praktek lain loh, ya. Kalau udah praktek itu kita merasa, ya ini bener ya. Nah, Esra Esra 7 ayat 10 kan, dia berkata, eh, ada rumusan bagus sekali itu Esra Esra 7 ayat 10. Ini bagus sekali ya. Nah, Nabi Esra itu kan nabi kedua yang sangat dihormati, ya, eh, di orang Israel, ya. Eh, Setelah mungkin Elia, ya, Elisa, Nabi Esra terkenal. Nah, ini coba kita lihat, ya, eh, kurangnya praktek karunia-karunia Roh Kudus. Esra 7 ayat 10. Ini bagus sekali nih. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi ada 4 step tuh. Kalau Esra 7 ayat 10. Punya tekad, ya kan? Tekad, keseriusan, ya. Mentaati kebenaran firman Tuhan, lalu melakukan, mengajarkan. Jadi memang eh, apa walk the talk itu adalah kalau kita sudah melakukan gitu. Jadi mesti sering praktek gitu loh. Praktek, kemudian kita bisa ngajarin orang. Satu, tekad. Dua, meneliti. Yang ketiga, melakukan. Baru yang keempat, mengajar. 4 ini bagus sekali, ya. Jadi meneliti, bertekad, meneliti, melakukan, dan mengajar. Lalu kesalahannya saluran manusia adalah membumbui pesan yang disampaikan. Jadi nubuat plus. Kalau ada Kim plus, ini nubuat plus. Yang keempat, kenapa seringkali salah saluran manusiawi? Yang pertama, kurang pengajaran, kurangnya praktek, ada dikasih bumbu-bumbu, ya, nubuat plus. Yang keempat adalah motivasi yang salah untuk memberikan kesan rohani. Motifnya salah gitu loh, ya. Jangan heran teman-teman kalau belakangan ini banyak viral, ya, video-video dari hamba-hamba Tuhan yang mengaku, ya, bahwa mereka itu bisa punya karunia penyembuhan, mujizat, dan lain-lain, tapi hidupnya nggak beres gitu ya. Karena motifnya salah tuh, ya. Tadi kita udah ngomong tuh bahwa 9 karunia rohani ini diperoleh secara cuma-cuma. Harusnya kasih juga secara cuma-cuma. Kalau Paulus kan luar biasa sekali. Celakalah aku, ya, kalau aku tidak memberitakan Injil, dan upahku adalah ini, yaitu memberitakan Injil tanpa upah. Itu luar biasa sekali, ya. Jadi teman-teman nanti kalau dipakai Tuhan, kalau punya karunia kesembuhan, ya udahlah, jangan pakai karunia itu untuk motivasi, apalagi materi, ya. Nanti nggak akan istilahnya karunia tersebut tidak lagi akan berdaya guna, ya, karena motifnya salah gitu ya. Nah, kita tidak boleh menilai karunia-karunia Roh Kudus melalui pribadi yang menerima dan memakainya, melainkan melalui pribadi yang memberikannya, yaitu Roh Kudus. Ini akan menyelamatkan kita dari banyak frustrasi dan kebingungan. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang menyaksikan hamba-hamba Tuhan berjatuhan, ya, orang sekelas Benny Hinn aja juga bisa tumbang gitu ya. Nggak usah frustasi atau bingung, karena sebetulnya itu pribadinya manusiawi gitu ya. Motifnya salah, ya pasti ada salah gitu ya. Tapi yang memberikannya nggak akan salah, Roh Kudus gitu loh. Oke.
Nah, oke, ini penting sekali nih, ya, karena ini akan terus dipertanyakan nih, termasuk Efesus 1 ayat 13. Oke, saya mau lebih dalam ini nih, ya teman-teman. Ada dua event. Ini ketika Yesus bangkit dari mati, kemudian dia ketemuin murid-muridnya. Ini murid-muridnya itu semua pintu-pintunya ditutup. Yesus masuk menerobos, ya, dengan tubuh kemuliaan. Ya, nanti Pak Irwan, Pak Adam Teja, kita juga akan memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan pernah saya cerita bahwa kayak gimana sih kayak kayak Tuhan Yesus tubuh kemuliaan usia 33 tahun seperti itulah. Nanti kita bisa terobos juga tuh. Nanti lihat dilihat di album fotonya Pak Irwan, Pak Adam Teja usia 33 tuh gimana? Kira-kira seperti itulah kita nanti pada waktu diglorify akan memakai tubuh kemuliaan seperti itu. Jadi tenang aja nih, kalau kita udah keriput-keriput dan lain-lain itu akan dimuluskan ke usia 33. Nah, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, sebentar, Yohanes 20. Oke. Damai sejahtera. Oke. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oke, ini perhatikan baik-baik. Ini satu event, ya, satu event, ya. Nah, ini sama. Lukas juga mengatakan hal yang sama di Lukas 24 ayat 49. Ini eventnya sama. Ya, ketika Yesus masuk bertemu dengan murid-muridnya dan Yesus mengatakan, "Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Oke. Nah, event yang kedua adalah di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 4 dan 8, ya. Pada suatu hari ketika ia bahkan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Nah, perhatikan baik-baik di ayat 8, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi." Oke, perhatikan nih, dua event nih, ya. Karena ini juga dijadikan sebuah alasan, emangnya kalau orang sudah mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati nggak ada Roh Kudus? Ada. Ini juga sama Roh Kudus. Tapi event pengembusan Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus, ya, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, saya jelaskan seperti ini. Oke. Perhatikan baik-baik. Baptiso itu dari kata baptiso, itu adalah pengertiannya ditenggelamkan atau dicelup, ya. Ditenggelamkan atau dicelup sehingga seluruhnya itu luber. Nah, saya akan memberikan pada teman-teman tiga analogi, ya, dengan dua event ini semua supaya clear semua, ya, supaya clear, ya. Contoh ini, ya, minum air nih. Kalau saya minum air ini, air masuk ke tenggorokan saya kan. Oke, Roh Kudus ada di dalam saya. Oke.
Tapi ini berbeda dengan kalau saya nyebur ke kolam, sehingga seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu basah semua, tenggelam, baptis. Ya, pada waktu murid-murid itu ketemu dengan Yesus yang telah bangkit, dia percaya dan dihembusi Roh Kudus. Oke, jadi analoginya adalah seperti minum air, minum ini dengan kita ditenggelamkan dalam air. Yang kedua, teman-teman, saya pernah kos, ya, di sebuah rumah waktu di Bandung gitu ya. Kosnya ya 3 kali 3 gitu ya. Nah, di rumah itu ada banyak tempat kamar-kamar kos. Nah, saya hanya menempati ruangan 3 kali 3 dan nggak boleh masuk kemana-mana, ya. Nah, tapi satu ketika si tuan rumah itu ingin saya membantu membereskan, membersihkan seluruh rumah, ya. Maka saya kemudian bisa memasuki seluruh rumah tadi, ya. Kemudian setelah itu selesai, saya balik lagi ke kamar saya yang 3 kali 3. Tapi ketika saya diminta untuk membersihkan seluruhnya, luas sekali, ya. Nah, itu adalah analogi yang kedua. Analogi yang ketiga adalah ketika kita drive mobil, ya, ya. Roh Kudus bisa duduk di belakang. Kalau yang mengendalikan itu kita, ya Roh Kudus nggak jadi apapun gitu loh. Dia hanya penumpang aja. Tetapi lain kalau Roh Kudus itu yang sebaliknya, yang drivernya, kita di sampingnya atau kita di belakangnya, maka kehidupan kita itu akan luar biasa bernasnya. Nah, jadi itulah gambaran ada Roh Kudus dan mengalami baptisan Roh Kudus. Anda dan saya akan mengalami sepenuhnya berkat-berkat yang terindah daripada Roh Kudus. Bukan hanya kecil, tapi seluruhnya, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak akan pernah mengatakan, tunggu kamu di sini sampai aku memberikan janji yang diberikan Bapa, kalau itu baptisan Roh Kudus itu sama dengan pengembusan daripada yang dia lakukan kepada murid-muridnya. Jadi bagi orang yang percaya sekarang, ketika dengan mulut dia mengaku dan percaya dengan hati, Roh Kudus memang sudah masuk. Tapi ya itu tadi, seperti tadi gambaran tadi, tidak akan bisa mengembangkan dan memanifestasikan berkat-berkat yang terindah daripada Roh Kudus sepenuhnya. Oke, mudah-mudahan ini clear ya. Cukup clear nggak nih? Sangat beda sekali gitu ya, antara baptisan Roh Kudus dengan hanya just receive the Holy Spirit. Jadi terima Roh Kudus itu hanya pengalaman lahir baru bagi murid-muridnya, karena dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan mati bangkit kembali. Sama seperti di era sekarang, orang yang percaya kepada Yesus, dia akan ada Roh Kudus, ya. Karena 1 Korintus 12 ayat 3, mungkin saya boleh bacakan bagi teman-teman. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Itu adalah awal kelahiran baru. Itu bukan baptisan Roh Kudus. Oke? Mudah-mudahan ini clear, nanti kita boleh tanya jawab ya. Ini, oke, ini yang saya mau ulang kembali dari yang pertama, digenapi realisasinya dalam perjanjian baru, ya. Tadi seperti dijanjikan oleh Tuhan Yesus, tinggal di Yerusalem sampai
aku memberikan padamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Ya, di dalam Matius 3 ayat 11 juga dikatakan Kristus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Setelah kebangkitannya, Yesus mendeklarasikan dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya dan akan berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Setelah percaya, kita patut dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian berbicara dalam bahasa roh secara teratur. Ini adalah sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu menolaknya berarti mengurangi porsi yang telah Allah rancangkan dan maksudkan bagi hidup kita semua. Mudah-mudahan kita memperolehnya semua, teman-teman, supaya berkat-berkat yang terindah itu bisa termanifestasikan dalam kehidupan kita. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 ini yang pertama kali direalisasikan. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan nampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saya masih ingat ini dengan Pak Adam Teja, waktu kita pelayanan di Kalimantan, ya, hari Jumat Genba, itu saya katakan juga kepada teman-teman yang terkasih dari Katolik, saya katakan untold story, ya, sebuah kisah yang tidak pernah diceritakan, bahwa Bunda Maria itu adalah satu di antara 120 orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dan dia berbahasa roh. Ya, jadi tolong nanti saya waktu itu mengatakan pada satu orang teman yang Katolik, coba kamu baca di Kisah 1 ayat 13 dan 14. Lalu dia baca di Kisah 1 ya ayat 13, dia bacain tuh. Dikatakan gini, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, serta Yudas bin Yakobus. Mereka, ayat 14, mereka semua bertekun semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ini untold story. Jadi teman-teman juga bisa bagikan kepada teman-teman kita yang dari Katolik. Oke, ini tadi saya katakan bahwa baptisan air basah, baptisan Roh Kudus ada yang didengar dan dilihat. Ini hanya mengulang sedikit, ya. KPR juga KPR 10, kita Para Rasul 10 ayat 44 dan 46, Petrus dan teman-temannya tahu bahwa Cornelius dan keluarga telah dibaptis dalam Roh Kudus karena mereka mendengar dan mereka berbicara dalam bahasa roh. Oke. Baptisan air basah, baptisan Roh Kudus ada yang didengar dan dilihat, ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengarin di sini. Saya sengaja highlight di sini supaya diulang dan diulang lagi supaya teman-teman bisa ngerti. Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain, sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Oke. Nah, ini 8 hal yang penting dalam pengoperasian karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah hikmat, teman-teman. Nah, hikmat ini sebetulnya adalah yang merupakan melandasi dari semua karunia-karunia lainnya, yang melandasi semua, ya. Di dalam apa? Mazmur 104, ya, itu bahwa Tuhan menciptakan dunia itu dengan hikmatnya. Mungkin supaya ada gambaran teman-teman gini, bayangkan dinamit itu daya ledaknya luar biasa gitu loh, ya. Kalau salah menggunakannya,
itu akan hancur, menghancurkan banyak bangunan yang tidak dimaksudkan untuk diperuntukkan oleh dinamit itu dibuat. Ya. Nah, demikian juga kuasa itu luar biasa. Kalau kuasa itu tidak dioperasikan dengan hikmat, kapan, dengan cara apa, ya, itu akan dangerous luar biasa sekali. Jadi hikmat itu akan melandasi benar-benar seluruh pengoperasian dari 9 karunia roh tadi. Ya, harus dengan hikmat. Ya, tahu kapan, di mana, ya. Terkadang nggak perlu melakukan, kadang-kadang, ya, kalau nggak disuruh, ya. Kemudian kesembilan karunia Roh Kudus itu juga hanya akan bisa dilakukan lewat kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, semakin kita akan diberikan karunia. Karena kalau kita sombong, kita nggak pernah akan bisa mengoperasikan 9 karunia tadi. Kesombongan akan membuat kita jatuh. Ya. Lalu karunia Roh Kudus juga hanya bisa dilakukan lewat pengoperasiannya itu kepekaan terhadap roh. Ya. Kalau roh kita nggak dekat, ya, kita akan gampang sekali jatuh dalam kesombongan, pamer, dan lain-lain. Ya. Lalu keempat, kesembilan karunia roh itu hanya kita akan terus memperoleh dan bisa memanifestasikan dengan sangat baik kalau kita bersekutu karib dengan Tuhan. Ya, mungkin Yesaya 50 ayat 4 itu berbicara bagi kita nih. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Nah, jadi Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kepekaan terhadap Roh Kudus, persekutuan dengan Tuhan, semua adalah hal-hal terpenting, hal-hal yang sangat penting bagi pengoperasian karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu ada satu kerinduan, ya, kerinduan untuk mengejar, untuk memperoleh karunia-karunia tadi, ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih dan berusaha untuk memperoleh karunia-karunia. Kita ada satu kerinduan. Kemarin saya ngomongkan minggu lalu bahwa orang yang mengatakan dikasih ya syukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa, itu nggak akan pernah dapat. Ya, jadi teman-teman harus ada rindu, ya, kerinduan, ya. Nah, lalu kita lakukan operasi itu dengan iman, jangan dengan ketakutan. Kenapa Timotius itu kecil sekali melakukan hal-hal yang besar? Karena Paulus mengatakan Allah bukan memberikan padamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Timotius tuh penakut, ya. Tapi oleh Paulus dia menjadi seorang yang berani. Nah, teman-teman, ketika ada ketakutan, maka iman tidak akan bekerja. Jadi lawan daripada iman itu ketakutan. Semakin kita takut untuk melakukannya, semakin kita nggak ada iman. Nah, ini mesti belajar dari Ko Ayung nih. Kalau soal iman nih, pokoknya labrak aja, praktekkan, dan kemudian kita akan benar-benar akan diubahkan, ya. Kita benar-benar mengetahui bahwa ternyata karunia-karunia rohani itu kita bisa praktekkan. Nah, lalu yang kedelapan, ini penting sekali, ada atmosfer dan kehidupan penyembahan. Ya, tadi lagu tadi aja kalau dinyanyikan, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus
ku mengasihimu. Ya, itu pakai karaoke, menyembah di dalam roh, ya, itu bisa tuh cepat sekali tuh. Eh, Sambil kita berbahasa roh, nanti akan Tuhan berikan bahasa-bahasa baru, ya. Kalau nggak bisa main gitar, ya udah karaokean aja. Tapi alamnya mesti alam kehidupan dalam penyembahan tuh, atmosfer dan kehidupan penyembahan. Maka atmosfer ini akan membuat eh, pengoperasian Roh Kudus itu lebih optimal. Contohnya adalah di dalam 1 Samuel 10 ayat 5 dan 6, ya. Nabi Samuel memberitahu kepada Saul, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gembus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan bernubuat. Maka roh Allah akan berkuasa atasmu, engkau akan bernubuat bersama-sama dengan mereka. Saul bisa bernubuat, ya, tapi dalam suasana atmosfer penyembahan. Yang kedua, roh Allah bergerak dan roh nubuat mengalir. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15 juga ketika kecapi dimainkan, eh, tangan Tuhan turun atas Elisa dan ia mulai bernubuat. 2 Raja-Raja 3 ayat 15 dan 16. Lalu 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7 berbicara tentang beberapa hamba Tuhan yang bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Musik dan penyembahan yang diurapi melepaskan karunia-karunia rohani dan berdatangan kebebasan di dalam roh. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman, kita perlu sekali mempraktekkan karunia-karunia rohani. Ya, eh, dia akan memberikan kepada kita lebih banyak lagi kepada kita. Berlaku seperti ini nih. Ya, kalau di sini dikatakan prinsip firman Allah itu tidak pernah berubah. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayat 29. Ini adalah perkataan Yesus di dalam perumpamaan talenta. Di dalam perumpamaan ini, atas 10 orang hamba yang memakai apa yang telah diberikan tuannya kepada mereka, dan mereka menerima upah yang lebih banyak lagi. Namun ada juga seorang hamba yang tidak memakai apa yang Tuhan berikan kepadanya karena ia takut. Ia menyembunyikan talentanya dalam tanah sehingga hasilnya Tuhan mengambil talenta itu daripadanya. Mari teman-teman, jangan takut. Iman itu adalah lawan daripada ketakutan dan kita harus praktekkan, ya. Nanti hasilnya gimana, itu biar Roh Kudus yang merealisasikannya. Saya rasa itu dulu, teman-teman. Ada pertanyaan? Udah cukup banyak nih. Ya, di chat ada pertanyaan dari Pak Joko, Pak Vincent. Oke. Pertanyaan apa memungkinkan nanti Pak Vincent kupas tentang making melody? Apakah itu sama dengan berbahasa roh? Betul ya Pak Joko ya? Making melody, maksudnya apa making melody? Bentar, ini kok balik lagi kemana ya? Sorry, gimana? Ini saya mau tutup dulu deh. Ini kok malah disorot ya. Balikin, oke. Oke. Gimana? Pertanyaannya itu, apakah making melody itu sama dengan berbahasa roh? Making melody. Iya, apa itu maksudnya making melody? Pak Joko mungkin bisa dijelaskan? Apa maksudnya? Ya, selamat malam Pak Vincent, Joko Jakarta. Malam. Make Melody itu yang saya tahu itu bernyanyi dalam roh yang orang kadang-kadang bilang, oh
dia bernyanyi dalam roh gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana menurut Pak Vincent? Itu dari roh atau just making melody gitu. Kan ada tuh yang nggak tahu Pak Vincent pernah nemuin nggak yang di suatu ibadah ada yang bernyanyi dalam glosolali gitulah, kata-katanya kata glosolali gitu, tapi dalam irama lagu. Oh ya, maksudnya bisa jadi misalnya ada aroma penyembahan tadi seperti Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu, kau manis, kau lembut, kau apa? Perlin apa sih tadi itunya sebentar. Roh Kudus Bersaing. kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Terus melodinya, ya kan? Ku buka hati untuk menyembahmu. Ya itu bisa setelah itu, yuk sambil ikutin melodinya, sambil berbahasa roh, that's okay gitu loh, ya. Itu suasananya dibangun seperti itu. Jadi kalau saya biasanya pakai gitar gitu loh. Jadi pakai gitar, ya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus, kami sembah Roh Kudus. Kemudian diterusin ini. Kinama yarama sikiana, kinama raya sikiarabo, oh nama sikinama, ko rabaya sekiramo, kinama raya basikiarabo. Kayak gitulah. Jadi mengalir aja. Nah, kalau yang nggak gitar pakainya ya karaoke ya. Pokoknya kalau dengan hati pasti nyembahnya tuh akan lebih masuk ya. Jadi teman-teman, yuk ini berkat baptisan Roh Kudus itu dahsyat sekali. Jangan sia-siakan gitu ya. Nggak ada ruginya sama sekali loh. Sama sekali nggak ada ruginya. Jadi kalau yang belum ya dapetin ya. Kemarin kan ada 4 syarat tuh. Ada ketaatan, percaya, ya, kerinduan, dan kegigihan. Kalau nggak gigih, nggak bisa. Pokoknya orang yang bilang terima ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Itu nggak akan dapat. Oke? Terima kasih Pak Vincent. Pak Arto mau tanya nih kelihatannya. Halo Pak Pak Vincent, Arto, apa kabar Pak Arto? Waduh, long time. Bisa ketemu. Ya, apa mungkin untuk memperjelas jadi. Nah, Pak Vincent mengenai glossolalia bahasa roh itu, apakah setiap individu itu sama nggak yang dia ucapkan?
Saya percaya setiap individu khas kayak masing-masing, setiap orang pada lain. Tadi yang tadi Pak Vincent tadi nyanyikan itu, apakah itu dalam setiap waktu itu akan sama seperti itu pattern-nya? Enggak, Pak. Enggak ya? Semakin kita sering, Pak, nyanyikan, Roh Kudus loh akan kasih kita vocabulary yang lain, Pak. Sama seperti kita belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris. Tapi kita nggak niru orang lain ya. Kita nggak niru. Mentor saya, Pak Paul Karam itu bahasanya aneh sekali tuh, Roh Kudusnya. Benar-benar aneh. Jadi kalau doain, Pak Paul Karam pernah saya bawa sengaja nanti dengan ada kesaksian dari Pak Don tuh. Datang ke Kupang, saya sengaja bawa Pak Paul Karam untuk Pak Don mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi bahasa rohnya aneh sekali. Jadi kayak that's fine. Kan minggu lalu katakan ada 4 kegunaan bahasa roh ya. Jadi dengan bahasa roh itu akan membangun manusia rohani kita, berbicara tentang misteri-misteri Allah. Yang ketiga, kita memuliakan Tuhan lewat bahasa roh itu, ya. To edify, yang terpenting itu edify ourselves. Tapi saya juga percaya bahwa 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan bahwa semua karunia Roh Kudus itu harus dilakukan secara sopan dan teratur tuh Pak Arto. Iya. Jadi nggak mungkin kalau Roh Kudus itu nggak teratur tuh nggak mungkin gitu. I do believe gitu ya. Jadi kalau misalnya berbahasa roh, suruh berbahasa roh di kebaktian umum, itu harus ada yang menginterpretasikan tuh. Kalau enggak, mesti diam. Mesti diam. Tapi biasanya Tuhan ada punya tujuan lain. Ya, ini saya kan banyak dipengaruhi oleh mentor rohani saya, Dr. Brian J. Bailey. Dia ngomong gini, waktu di Perancis, dia itu dia ditempatkan di Perancis, kemudian diutus ke satu kebaktian. Waktu itu dia digerakkan Roh Kudus untuk bahasa roh kencang sekali gitu loh. Terus nggak ada yang interpretasi. Terus diam. Terus setelah kebaktian dia buru-buru pengen cepet. Waduh, gue malu nih gitu loh. Tapi begitu dia keluar, ada orang yang manggil dia gitu loh. Pastor sebentar. Dia bilang, you speak very well. Dia bilang, kamu berbicara bahasa Swedia bagus sekali. I enjoy. Waduh, ternyata ada orang yang memang Tuhan mau berbicara kepadanya gitu. Jadi ya makanya sambil bercanda, kalau saya nggak ngerti apa-apa, nanti kalau di Jepang saya bahasa roh aja. Saya mau tambahkan satu kalau saya boleh. Enggak, ini juga buat terima kasih ya Pak Vincent itu memperjelas ya. Satu hal ya, enggak seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus itu adalah Allah pribadi yang ketiga. Seringkali kita bicara masalah power, bukan. Hal yang lain juga itu karena kita kan kita kan nggak pernah melihat Yesus, kita hanya percaya Yesus, tapi kita bisa mengalami Allah itu yang ada di dalam hati kita hanya melalui Roh Kudus saja. Saya mau share pengalaman saya waktu itu. Saya sampai dibaptis ulang gara-gara ya waktu itu saya pergi ke gereja yang biasa baptisannya hanya percikan. Terus saya ada satu orang yang mengatakan kamu harus dibaptis ulang, harus baptis selam. Biasanya kalau kamu baptis selam, kamu bisa berbicara bahasa roh habis itu. Ternyata ya saya baptis ulang karena kepatuhan saya akan apa yang dikatakan menurut Bible. Tapi tidak bisa berbaca lidah saya. Saya jadi merasa kurang gitu. Something wrong with me. Terus saya kembali lagi kepada mentor saya saat itu. Kenapa? Mungkin ada ada sesuatu yang kamu simpan gitu. Terus ya itu yang kamu coba pikir. Saya pikir-pikir apa ya yang saya itu ya. Ternyata
satu saat saya berdoa, dan saya ada suatu suara mengatakan kamu harus minta maaf sama papamu. Saya pikir kenapa minta maaf? Tapi saya rasa memang saya ada semacam sakit hati papa saya, karena saya itu laki-laki yang terbesar, tapi dia memperlakukan saya seperti kakak saya yang perempuan itu lebih baik daripada saya. Saya ketemu dengan papa saya, saya minta maaf. Papa saya nggak ngerti benar. Kenapa minta maaf? Dia bingung salah apa. Tapi saya nggak peduli. Saya tuh memberanikan diri. Saya tuh nggak bisa nggak melakukan karena dorongan itu begitu kuat. Saya minta maaf. Segitu saya berdoa. Tiba-tiba saya berdoa. Ada suara. Mulut saya tuh nggak itu berkata keluar kata-kata yang saya tidak mengerti. Tapi saya merasakan ada damai sejahtera luar biasa. Ada sesuatu yang digerakkan gitu. Kata-kata yang sepertinya bla 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 bla. Tapi luar biasa, tapi itu ada penguasaan diri. Saya bisa stop atau saya bisa teruskan, itu tergantung saya. Kemudian karena saya ragu-ragu, apa ini? Saya pergi ke mentor saya. Saya berdoa sama dia. Saya mengeluarkannya. Dia bilang itu memang itu berarti kamu mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, itu salah satu bukti bahwa ya. Dan memang saya lihat bahwa ini emang harus terus dipraktekkan. Karena memang itu tetap ada penguasa itu. Tuhan tuh nggak pernah memaksa. Dia itu kalau kita open, dia sendiri yang jadi dia sendiri tetap ada. Maksudnya dia respect kita punya pribadi. Roh Kudus will come. Dia akan tetap melakukan itu atau enggak, itu tergantung kita akhirnya. Sekali lagi ini yang korespon buat kita bahwa bukan berarti kita kurang sesuatu pun apapun juga. Ini yang Tuhan ingin kita alami. Bahwa ini pengalaman yang natural, pengalaman wajar buat semua orang. Tuhan yang mau kita mengalami. Dia sendiri yang mau. Bukan hanya kita mau mengejar, tapi ini sesuatu yang tersedia bagi kita. Tidak mungkin kita hidup tanpa Roh Kudus, itu berat sekali. Karena kita akan hidup sebagai orang Kristen dengan knowledge, dengan level of knowledge. No, we have to have the power by the person of the Holy Spirit. Itu yang ingin saya tambahkan. Jadi kita semua pasti akan mendapatkan itu. Hanya kita memang harus mengejar, meminta dengan rendah hati, dan terus sediakan waktu untuk terus menyembah Dia, baru bisa dapat ya. Thank you Pak Vincent. Oke, Pak, thank you Pak Arto. Memang betul sekali. Minggu lalu saya akan bicara contoh dari Pastor Bailey sendiri waktu ketika dia dapat baptisan Roh Kudus itu, dia ada komitmen untuk dibaptis air, baru daftar, tapi dia bilang, Tuhan aku mau more than that. Dia baru daftar tuh, more than that. Nah lalu dia pergi ke gunung. Nah, pergi ke gunung itu dia dapat baptisan air, dari baptisan Roh Kudus. Setelah itu dia langsung baptisan air. Jadi memang ada sesuatu yang mesti kita lakukan lebih dulu, seperti tadi Pak Arto memaafkan orang tua ya. Nah ada satu lagi hamba Tuhan udah terus minta baptisan Roh Kudus, nggak dapat. Akhirnya sampai satu hari itu Roh Kudus celikan, kamu harus bebaskan burung yang ada di dalam sangkar itu. Lalu dia lepaskan burung itu dan langsung didapat baptisan Roh Kudus. Ya, jadi memang is very unique dan we have to obey lah ya. Tapi indah sekali sih teman-teman. Saya sendiri terus terang aja dengan ngajar lagi, saya juga mau practice lagi more and more. Bahasa roh, ada satu waktu yang khusus ya. Opa Bailey, Brian Bailey itu setiap hari itu about 1 hour. Tapi ada satu hamba Tuhan di waktu dia jadi asisten pastor di Perancis, setiap hari doa bahasa roh itu 2 hours. Dan luar biasa sekali, seperti dikatakan kegunaan daripada bahasa roh adalah when we talk about speaking, when we do speaking in tongue, itu we talk about the mysteries of God. Itu misteri-misteri yang
sulit pun dibukakan bagi orang-orang yang mempraktekannya. Itu betul-betul hamba Tuhan itu, dia bilang setelah dia doa, itu Roh Kudus tuh membukakan hal-hal yang misteri dari ayat-ayat yang paling sulit sekalipun. Ya, Yeremia yang nggak pernah dibahas orang, Yesaya yang nggak pernah dibahas orang, dibukakan. Ya, jadi memang teman-teman, ayo, bagi kita juga sebelum baca firman, apalagi sebelum khotbah, sebelum melayani, kita ditantang untuk praktis speaking in tongue. Ya. Oke, Pak Vincent, ada satu pertanyaan nih. Oke, mungkin saya mau bacakan. Jadi Roh Kudus itu luar biasa sekali. Di Yohanes 16 ayat 13, ya. Saya ingin mengatakan gini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Yesus sekarang ada di surga loh, ya. Yesus ada di surga, ya. Maka seperti Demos mengatakan bahwa dimensi yang ketiga adalah dimensi nabi-nabi, dimensi Yesus ketika hidup di dunia, dimensi ketiga adalah ketika Yesus pergi ke surga. Yesus ada di surga, dia berikan Roh Kudusnya, dan inilah role daripada Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pernah nggak teman-teman sesekali Anda dan saya itu diingatkan, oh, tahu-tahu ingat firman Tuhan gitu loh. Oh, ini yang saya mesti kasih. Itu sebetulnya Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus tuh kita tuh nggak bisa recall, remembering what we read, what we meditate gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh begitu kalau pelayanan tuh, oh, muncul kata-kata gitu loh, firman Tuhan gitu diingetin. Nah, contoh waktu kemarin khotbah di GPDI, Gereja Pantai Costa di Jalan Keramat, saya terus diingatkan lagi dengan Amsal 14 ayat 21 tuh. Ya, seperti saya diingatkan di Kalimantan, bahwa he who despise his neighbor sins. Jadi orang yang menghina ataupun menghina atau look down, meremehkan, merendahkan orang lain, tetanggamu, itu kita berdosa. Jadi seringkali kita melihat ke atas, kita lupa bahwa ada orang-orang di bawah kita yang juga diapresiasi yang sama dengan apa yang kita lihat di atas. Ya, outward appearance itu kadang-kadang membutakan kita gitu. Apa yang dipakai, apa yang kita naiki, apa yang status jabatan itu kadang-kadang membuat kita itu buta gitu loh. Ya, padahal bukan itu yang Tuhan kehendaki. Ya, di mata Tuhan setiap manusia itu sama. Ya, Anda dan saya diminta untuk bisa memberikan apresiasi kepada orang-orang terkecil sekalipun. Itu aja. Pak Vincent, saya ada pertanyaan Pak Vincent. Ya, Pak. Ini mula-mula sangat buat saya dilema. Karena saya percaya bahwa kepenuhan Roh Kudus itu awalnya ditandain dengan bahasa roh. Ya. Tapi Ya. saya pernah dikomplain orang, Pak. Karena tidak semua orang yang merasa dirinya sudah penuh Roh Kudus, dia bisa langsung berbahasa roh. Karena karunia roh itu kan lebih dari satu, ya. Dan bahasa roh itu salah satu di dalamnya, ya. Ya. Dan urutannya tidak ditaruh di paling atas. Tetapi kami, gereja kami khususnya, karena saya dari latar belakang karismatik, selalu mengatakan kepada saya, itu saya tangkap ya, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu ditandai awalnya berbahasa roh. Dibilang kalau belum melalui tahap itu belum penuh Roh Kudus. Nah, mungkin
ini boleh tolong bantu saya bagaimana menerangkan kepada teman-teman lain. Karena saya melihat ada beberapa teman dengan pengakuan jujur mengatakan bahwa dia tidak berbahasa roh, tetapi dia percaya dengan sepenuh hati bahwa itu dia dalam hidupnya ada Roh Kudus, ada pimpinan Roh Kudus. Sementara sisi yang lain, kita melihat memang ada buah roh ya. Nah, tapi ini doktrin selalu masuk ke dalam pikiran saya bahwa kepenuhan Roh Kudus itu hanya awalnya itu berbahasa roh. Kalau belum berbahasa roh, jangan ngomong soal kepenuhan Roh Kudus. Ya, itu kasarnya seperti itulah bunyinya ya. Tapi kan saya nggak boleh menjudge orang seperti itu, Pak Vincent. Ya, sebetulnya kan kita harus balik lagi kepada firman Tuhan ya. Ya, Apa yang tadi saya sebutkan, bicarakan tanda awal baptisan Roh Kudus, beberapa poin, itu adalah benar-benar dari secara biblical. Bukan eksklusif satu-satunya loh, ya. Terkadang itu bahasa roh tambah dengan nubuat, ya kan? Ada itu di firman ya, Tuhan ada, ya. Kemudian mereka berbahasa roh dan bernubuat, ya. Tapi tanda awalnya tadi seperti saya highlight adalah apa yang mereka lihat dan dengar. Lihat dan dengar. Dengar itu ada bunyinya kan, betul nggak? Nah, walaupun tidak secara eksklusif itu satu-satunya. Saya nggak setuju kalau satu-satunya. Tapi tanda awal dengan bahasa roh, yes. Karena Cornelius juga ya kan. Kemudian Paulus menegaskan berkali-kali bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua, ya kan. Saya percaya sih Pak bahwa baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh itu is biblical, ya. Iya, karena prakteknya ya, karena itu biasanya kita terima sebagai tanda awal. Jadi itu kadang-kadang saya melihat ya, itu disuruh kalau misalnya pendeta tertentu mau mendoakan seseorang, dia bilang, ayo ikutin saya ya, coba ya ikutin ya. Ya muncullah yang itu gitu loh. Yang kadang-kadang teman-teman saya itu jadi stres gitu loh. Diikut salah, nggak ikut itu sebetulnya siapa yang kontrol siapa gitu loh. Itu yang masalahnya kadang-kadang dibisikin di telinga dia. Saya lihat praktek-praktek seperti itu gitu Pak. Cuma ya masalahnya apakah ini memang benar ataukah memang dipaksakan supaya saat itu juga terima. Memang ada teman-teman saya itu terima secara natural gitu ya. Pada saat dia berdoa, pada saat dia memuji, dia bisa dapetin ya. Itu memang kan namanya juga karunia Ya, ya. ilahi Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, pada betul. waktunya. Tapi saya merasakan ada seseorang yang merasakan waktu di doa pada saat itu ya itu ya kayak kita Pak, kita tawarkan siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus, misalnya suruh ke depan, ya kita doain, dia bisikin di telinga kita. Saya tahu persis itu terjadi Pak. Nah, dia bilang coba ikutin. Atau ada apa dari mulut kamu, keluarin. Nah, itu kan kata-kata yang praktek yang selalu dimunculkan oleh hamba-hamba Iya, iya, Tuhan. iya. Nah, saya kira itu hanya tambahan aja supaya kita lebih apa. Iya, Pak. Thank you banget untuk tambahannya. Ya. Jadi satu hal yang kita perlu highlight adalah ini penting sekali untuk teman-teman nih. Kan seringkali kita didebat. Kalau gitu apa yang terjadi di Kisah Para Rasul, ada lidah-lidah api mesti terjadi juga dong. Kita juga kan sering ditantang itu. Nah, gini. Kalau ini saya belajar dari David Powson nih. Kalau kejadiannya itu hanya satu kali, ya, nggak repeating, you don't need to repeat, to imitate. Kalau hanya satu kali, makanya dengan lidah-lidah api cuma satu kali aja loh. Tapi bahasa roh itu belasan kali di dalam firman Tuhan, ya kan? Tapi yang lidah-lidah api cuma satu kali. Di upper room.
Jadi eh, jangan ngomong ada orang yang kadang-kadang orangnya ketus kan. Kalau gitu di kepala lu mesti ada lidah-lidah api dong. Karena itu penyebutannya cuma satu kali gitu loh. Saya kita Tapi kita untuk kan nanti, belajar dari orang yang Bro sudah Vincent, ya ini kayu. ini doktrin ini memang apa sebetulnya menyalahi firman. Karena firmannya jelas. Itu di Yohanes 7 itu ngomong begini. Barang siapa haus, hendaknya minum. Barang siapa percaya, ya, maka orang itu akan menerima. Nah, menerimanya itu harus ada tanda. Kalau ya dari Tuhan itu tandanya selalu damai sejahtera. Seperti aliran air yang mengalir kehidupan itu. Sehingga bukan dipaksa dibisikin orang terus niru, itu berarti bukan. Padahal di dalam tadi yang you sudah baca, Vincent, itu di 1 Korintus 14 tadi jelas sekali kok. Bahasa roh itu pemberian, itu bahasa yang Allah yang memberikan itu. Tidak bisa manusia, nggak bisa. Jadi manusia itu memang nggak makanya ada kursusnya, Pak. kalau Kan manusia memang bisikan udah terus suruh ngikutin saya, itu tolak saja. Itu nggak, itu pemaksaan, nggak baik. Ini yang diserang sama Stephen Tong itu ini palsu. Nah, kenapa si Korintus itu kan kota besar. Kenapa pasal 12 kemudian muncul 13 itu mengenai kasih, dan kemudian 14-nya itu mengenai karunia-karunia. Semuanya tujuannya untuk membangun orang, kan? Yang you tadi sudah ngomong, Bro Vincent. Nah, masalahnya waktu itu kan terlalu liar. Mereka itu yang you tadi ngomong itu 120 orang, wah meledak-ledak. Jadi mereka itu karunianya akhirnya, nah itu ditegur sama Paulus sebetulnya. Cuman Paulus negornya kan halus. Nah, itu sebetulnya ternyata di Korintus pun juga 1 Korintus 10 itu juga penyimpangan seks, ya, terjadi homoseks dan macam-macam. Semuanya itu karena makanya Paulus datang khusus di Korintus dan negor itu semua, termasuk karunia-karunia ini. Jadi sebetulnya malam ini itu basicnya itu betul-betul ini perlu teman-teman terus, nggak bisa sekali diulang-ulang apa yang tadi disampaikan Bro Vincent itu yang awal mengenai esensinya, yaitu buah roh. Karena begini ya teman-teman, saya perhatikan, saya ini udah 36 tahun, saya kumpul banyak hamba Tuhan, senior-senior di Full Gospel. Kalau karunianya ini terlalu nonjol, cenderung dia buah rohnya itu nggak nampak, ya, sehingga cenderung sombong, cenderung takabur, cenderung kan? ya kedagingan, ya, akhirnya pamer dan sebagainya tadi disampaikan Bro Vincent. Tapi kalau buah rohnya ini, ya, saya bisa mengatakan itu siapa ya, contohnya Pak Bernard, buah rohnya itu dia kental sekali, dia kuat basicnya, makanya karunianya seimbang sehingga dia sampai hari ini bisa stabil terus. Nah, kalau tapi yang karunia, dia nggak lama sakit, jatuh. Ada satu hamba Tuhan yang terkenal karunia kesembuhan di Jakarta. Waktu dia kena sakit, dia menyembuhkan banyak orang, Bro. Itu jalannya udah kayak orang bawa pistol 10, tau nggak? Tahu nggak, pada waktu dia kena gula, akhirnya dia meninggalnya kena gula. Tahu nggak, dia marah sama Tuhan. Nah, itu berarti basicnya nggak kuat. Nggak paham, seolah-olah kalau seseorang udah dikasih karunia, itu, waduh, dia seolah-olah segala-galanya dia orang dekatnya Tuhan. No way, bukan begitu. Kayak pejabat aja. Kayak presiden. Ya. Kagumlah, jangan Thank you. kagum kepada pribadi yang mengoperasikan karunia, tapi kagumlah kepada pribadi yang memberikannya. Itu betul. Nah, kata tanda yang paling banyak yang ditulis di Kisah Rasul dan juga di Yesaya, Yeskil, itu kalau waktu orang kepenuhan roh itu tandanya awal itu bukan yang itu ada terjadi tadi sudah dijelaskan. Tapi yang tanda paling benar itu orang itu menjadi berani, courage. Bold spirit itu berani apa? Saksi, berani bicara, berani nginjil orang, berani bagikan majalah suara, berani ketemu orang, doakan orang. Nah, ini courage ini nggak ada di daging kita, manusia nggak ada kekuatan itu. That's courage. Yeah, boldness. Oke. Thank you. Thank you, Pak Vincent.
Koyong, thank you. Izin bertanya Pak Vincent. Wah, Ya, seru nih. ya Pak Saya Joko mau tanya silakan. aja, yang tadi mentornya Pak Vincent, apakah namanya yang Dr. Brian G. Bailey, Yes. yang Sion Fellowship Internasional? Ya, betul Pak. Oh iya, wah itu memang kelas berat itu. Pantesan Iya, ini iya. muridnya berat banget ini kelasnya. Muridnya lebih berat lagi ini. Saya masih banyak belajar, Pak. Saya banyak belajar sekali dari beliau. Intinya gini, sampai last breath gitu ya, napas Wow. penghabisan, beliau itu selalu mau memberkati orang lain, mau berguna untuk orang lain. Terakhir sebelum beliau dipanggil ke Bapak ya, itu last minute itu khotbah di panggung pakai kursi roda. Dan setelah itu beliau went to the Lord, ya, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dan saya belajar satu hal lagi, karena saya cukup dekat. Ketika sebelum dia meninggal, dia itu bilang ke Pastor Paul Kerem, itu juga salah satu mentor saya. Dia bilang, please call Vincent to come here to Waverly. There is a word from God for him. Amen. Jadi ya saya datang ke sana walaupun jauh-jauh. Tapi luar biasa sekali. This gentleman, man of God ini luar biasa sekali. Jadi kalau dia itu diminta untuk, Pastor, tolong doain saya. No. Tomorrow you come to my office. Then I will tell you what God spoke to me tonight. Jadi memang nggak sembarangan gitu loh. Luar biasa. Ya, boleh Pak Joko itu boleh beli bukunya tuh bagus sekali tuh. Ya, buku-bukunya nanti kalau Pak Joko mau bahasa Indonesia, saya kasih ke manajer di sini, Yayasan Voice of Hope. Bapak bisa beli tuh. Tadi seperti Holy Spirit, The Comforter, penghibur itu bagus sekali. Lalu The Journey of Israel itu juga luar biasa sekali. Ada Yesus tentang kitab Injil Yohanes, Lukas, Matius dan Markus, semuanya beliau juga bedah, bagus sekali. Pak Vincent, satu pertanyaan lagi ya. Ya. Itu kalau kuasa murid-murid yang di Markus 6:13 itu beda dengan Roh Kudus ya? Markus 16. Markus 6 ayat 13, murid-murid bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Ya. Nah, itu kan karunia kan? Karunia. Ya, sebelumnya kan dikatakan kalau nggak salah di Matius 10 ayat 10 ya. Coba kalau nggak salah ini kata di Markus ya. Iya. Matius 10 ayat 10 coba. Sorry, sebentar. Oh, sebentar. Oke, Matius 10 ayat 1 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Ya. Jadi itu saat Yesus hidup di muka bumi loh ya, 3,5 tahun. Jadi impartasi kuasa Yesusnya ada gitu loh. Oh. Tapi ketika Yesus ke surga, dia kirim Roh Kudusnya. Kita diberi kuasa dengan baptisan Roh Kudus gitu loh. Oke, jadi clear karena konteksnya mesti jelas tuh. Matius 10 ayat 1. Dan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi sebetulnya Yudas pun punya karunia itu tuh. Wah, karunia itu waktu itu dia bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, karena diberi kuasa oleh Yesus. Ya. Ya. Clear ya? Ya. Andi. Oke. William, ada pertanyaan Pak William? Nah, Pak William baru videonya Pak baru William dibuka ini. Lagi William, unmute Pak William. Silakan Pak William. yang misteri yang selalu muda, yangnya. Gimana William? Lagi unmute Masih tuh Pak mute, William. masih mute. Oh ya, mute. Masih Masih mute, Pak mute William. William. How are you? Oh, masih mute, sorry ya. Oke, Ya. Pak Adam, Pak Erwan, Pak Ya, Vincent, Pak William. lalu Pak Iskandar alias Fayung.
Saya juga baru tahu nama Indonesia Pak Yesus Chandra. Halo ya. Emang luar biasa. Tadi padahal saya udah kurang enak badan, saya udah mau tidur, tiba-tiba saya buka Tiba-tiba sembuh. FGMI, tiba-tiba, ayo join yuk. Pak Erwan ngomong gitu. Saya lihat, saya ikut deh. Pas banget Roh Kudus. Malah minggu lalu saya sekali nggak ikut ya. Ada rekamannya dikirim, itu dengerin. Boleh nanti saya dengerin rekamannya. Terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, karena saya tadi agak meleng dikit, nggak fokus itu tentang anak kos. Kalau yang tadi minum air sama nyetir itu bagus, perumpamaannya bagus. Lalu yang pertama, anak kos itu saya kurang nggak gitu dengar. Jadi tolong Jadi gini, sebentar. kalau pada waktu penghembusan itu Roh Kudusnya memang masuk, ya. Sama seperti Betul. anak kos, kita itu menempati cuman 3x3 misalnya kosnya, ya kan? Kita hanya beroperasi di situ aja tuh, puter-puter. Kan nggak boleh kemana-mana gitu loh. Nah, baru ketika si kosnya itu bilang, aduh, gua butuh tenaga lu nih, lu boleh tolong bersihin seluruh rumah. Nah, itulah seperti itulah kita baptis. Jadi kayak gitu analoginya, Beri. So we should get the baptism Holy Spirit supaya kita dapat semua tuh, gitu loh. Iya, harus Jangan kita hanya manifest, dipetak 3x3 atau 2x3 aja. Ya, harus manifestikan, harus dikerjakan. Ya. Yes. Lalu yang kedua, tapi sebelum pertanyaan kedua, saya mau jawab dulu tadi yang Pak Erwan katakan bahwa pada saat lagi mau, enggak, mungkin sini, yang tentang lidah api, itu adalah event yang Pak Vincent dijelaskan bahwa itu one time event, karena itu pada saat pertama kali Roh Kudus dilepaskan dari surga. Jangan cari lidah api, jangan cari. Jadi begitu event itu begitu besar sehingga orang lihat bahwa event itu terjadi. Karena kan kalau kita ingat waktu Kisah Para Rasul, waktu murid-murid ditinggalkan Yesus ke atas, ya, mereka bilang kalian akan lihat roh yang sama dia akan kembali lagi yang sama. Yaitulah event itu, Roh Kudus turun itu. Jadi kadang-kadang kita salah artikan dengan yang Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada di Paulus, lalu di Yohanes, di Wahyu menjelaskan kedatangan Roh Kudus, gitu. Tapi pada saat kenaikan itu kan Roh Kudus, malaikat datang dan bicara dengan murid-murid itu. Pada saat dia bicara dengan murid-murid itu, bilang, kalian akan lihat persis seperti naiknya. Itulah event waktu Roh Kudus turun itu menyatakan bahwa Yesus dan Roh Kudus itu satu, sama. Banyak yang perdebatan yang saya terima, gitu kan. Tapi saya mau katakan bahwa pada saat malaikat berbicara, itu biasanya terjadi tidak lama dan ke orang yang tersebut. Karena malaikat tidak bisa memberikan wahyu, hanya Roh Kudus yang bisa memberikan wahyu. Ingat bahwa yang bisa melihat wahyu itu kan masa depan, ya. Yang bisa berkata-kata wahyu itu hanyalah Tuhan. Ya? Jadi waktu malaikat bicara itu ke murid-muridnya yang mereka pada bengong lihat Yesus naik seperti ayam kehilangan induk, itu mengartikan tentang turunnya Roh Kudus. Jadi kejadian turunnya Roh Kudus itu persis seperti naiknya itu, langit-langit terbuka. Oke, itu aneh. Lalu yang tadi yang kedua lagi yang dibisikin untuk berkata-kata untuk ikutin itu. Kalau menurut pengalaman saya, memang ada orang yang malu-malu atau ditahan untuk, jadi dia dipancing. Seperti Pak Vincent tadi waktu dia nyanyi, main gitar, lalu dia menggunakan kata-kata yang biasa digunakan, tapi sebenarnya bukan itu yang dikatakan, tapi nanti ada dorongan keluar seperti pancingan. Kayak kita air kan, kalau mampet atau pipa, nah itu kita pancing, kita bongkar itu, kita buka itu kayak kuncinya. Pasti dia itu nanti lancar tuh semuanya. Nah, ada orang memang pada saat awal dia bingung atau dia malu atau dia menahan gitu, ragu-ragu. Nah, itu memang perlu dipancing, dibuka. Pas dibuka itu lidah langsung bergerak sendiri, lancar, ya. Itu pengalaman saya untuk membantu orang untuk mengalami baptisan atau berbicara bahasa roh awal-awalnya. Tanda-tanda awal sih saya lakukan itu kalau saya lihat orang itu sudah mulai bergetar. Itu ada sesuatu yang tahan sama dia. Itu dia mau lepas. Nah, itu baru kita bantu. Ayo bicara ini, kita bantu pancing keluar. Nah, tapi kalau orang itu tidak bergetar, diam aja, itu penipuan, bukan penipuan, sia-sia. Oke, terus pertanyaan yang kedua, karunia roh. Karunia roh itu saya dengar bahwa apa yang sudah diberikan
walaupun orang itu tidak sejalan lagi dengan Roh Kudus, dia tetap bisa melakukan karunia Roh. Saya mau tahu pendapatnya Pak Vincent. Walaupun saya pribadi, saya kurang setuju. Tapi saya mau tahu dari sisi biblical dan atau dari pengalaman Pak Vincent sendiri. Iya sih, saya pernah baca bahwa sebetulnya seperti Catherine Kuhlman, ya itu kan mungkin banyak teman yang sudah tahu lah ya. Dia kan dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Bahkan pernah membangkitkan orang mati gitu ya. Tapi dalam satu sesi kehidupannya, dia itu kalau nggak salah, if I'm not mistaken, married dengan orang yang divorce gitu ya. Kemudian masih nggak berjalan, masih, tetapi endingnya not yang nggak menggembirakan, miserable gitu loh ya, Catherine Kuhlman. Nah tadi yang seperti penjelasan saya di depan bahwa the most is substance-nya adalah buah roh, substance ya. Karunia roh itu adalah packaging gitu ya. Jadi orang bisa dipakai luar biasa ya, tapi bisa miserable juga ya. Contoh kalau di perjanjian lama mungkin ini yang nggak belum mengalami baptisan Roh Kudus adalah orang yang penuh luar biasa the mighty spirit kayak si Gideon, Simpson kan sampai ya itu luar biasa mighty spirit itu yang kekuatan Roh Kudus itu luar biasa. Tapi kan hidupannya kan hancur karena apa? Nggak bisa menguasai dirinya kan. Jadi substance-nya nggak ada tuh substance-nya karena dia begitu istilahnya dipermainkan oleh hawa nafsunya kan. Berganti dari satu perempuan kepada perempuan lain, womanizing gitu ya. Tapi karunia Tuhannya kan masih beroperasi, tapi endingnya yang penting gitu ya. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan di dalam oleh Paulus bahwa bahasa roh akan berakhir, nubuat juga akan berakhir, tapi kasih itu tidak pernah berakhir. Jadi memang kejarlah kasih itu, 1 Korintus 14 ayat 1. Dan usahakanlah memperoleh karunia-karunia. Jadi sekali lagi teman-teman, the most important things adalah substance kita, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, sampai dengan penguasaan diri, itu ada dalam kehidupan kita. Nah, saya untuk menutup, karena ini udah malam, gini maksudnya. Kadang-kadang saya kasih ilustrasi, dulu waktu anak-anak masih SD, kita tuh seringkali jemput anak-anak. Ya, dan kalau jemput itu orang tua, biasanya pakai kuliner tuh, ya makan enak. Ada satu makanan yang enak sekali, namanya bakmi Mangga Besar. Itu jam 9:30, jam 10 udah habis. Katanya enak sekali. Nah, tapi tempatnya itu ke pelosok-pelosok paling ujung dan melewati kadang-kadang gang becek juga selokan-selokan. Tapi orang datang terus ke sana, ya. Nah, apa yang kita bisa petik? Substance-nya, quality daripada bakmi itu yang membuat orang mengejar. Walaupun packaging-nya itu jelek tuh. Ya. Packaging-nya, ya. Jadi substance-nya bagus, packaging-nya jelek, orang akan datang terus. Tapi lebih bagus lagi, substance-nya bagus, packaging-nya bagus. Seperti Paulus. Kita mau seperti itu, ya kan? Kita aiming ke sana. Kejarlah kasih dan usahakanlah mendapat karunia-karunia roh. Jadi usahakan, kalau yang satu kejar itu berarti mati-matian untuk dapat fruit of spirit. Tapi usahakan, kalau usahakan tuh ya istilahnya ada keseriusan, tapi kadang-kadang juga tanda petik nggak serius. Tapi kalau kejar itu pasti serius sekali tuh. Jadi kita mesti kejar yang substance-nya gitu loh, ya. Kalau karunia kan seperti yang Roh Kudus itu kasih, ya.
Jadi itu memang tergantung yang empunya ngasih karunia tadi. Tapi kita juga mesti bersungguh-sungguh sih teman-teman. Kalau mau dipakai Tuhan untuk membangun jemaat luar biasa. Bayangkan kalau kita dipakai dengan karunia nubuatan, ya, waduh, itu bagus sekali bisa membangun jemaat. FGBMFI kan dibangun oleh karena nubuatan, penglihatan dan nubuatan. Ya. Ya kan, penglihatan demos, kemudian dan nubuatan yang muncul. Demos, kamu orang-orang seperti inilah yang harusnya kamu jangkau. Itu karena nubuatan. Jadi membangun, ya, dari sebuah penglihatan dan kemudian membangun. Kenapa Paulus di Kisah Para Rasul 27 tuh, teman-teman, dia bisa mengatakan perkataan hikmat. Semua yang ada di kapal ini tidak akan binasa kalau kamu tetap di kapal ini. Itu luar biasa sekali. Ya kan? Pasal 27 tuh, mulai ayat 20. Kisah 27 ayat 20-an ke bawah. Makanya teman-teman yuk baca banyak Kisah Para Rasul, itu akan luar biasa, akan kita itu dibuat amazing. Wah, itu ada perkataan hikmat, iman, praktek, penyembahan dan sebagainya. Tapi teman-teman, let's us tetap humble. Kalau kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita harus humble, dan kalau bisa jangan menukar karunia kita dengan uang, ya. Benny Hinn jatuh kan karena masalah uang gitu loh. Sorry to say, saya pernah ikut juga dalam KKR-nya dia. Waduh, luar biasa sekali itu kalau sorry to say ya. Itu semua uang jemaat itu dikumpulkan, nggak dihitung lagi sorry ya, ini dulu kan begitu antusias jadi pengen jadi panitia gitu. Jadi panitia ternyata waduh, dan akhirnya beberapa tahun kemudian kita tahu bahwa ya memang it's not right. Yaitu jangan fokus kepada yang packaging, tapi fokuslah kepada yang substance, ya. Kalau dapat yang packaging itu akan sangat lebih bagus, ya. Dua-duanya. Jadi seperti produk nih, Bro William. Kalau produk sabun yang wangi sekali, ya. Kalau packagingnya bagus, sabunnya wangi, kita akan terus pakai terus. Tapi kalau sabunnya wangi, packagingnya nggak bagus, kita pun masih tetap bisa pakai karena substance-nya bagus gitu loh. Ya, betul. Oke. Tapi saya mau sharing pengalaman saya sendiri aja sih. Ya. Mungkin beberapa orang mungkin mengalami itu. Seperti Samson kan mungkin dia ada kekuatan fisik yang supernatural kan. Kalau saya alamin sendiri sih, jika kita tidak hidup suci, itu saya sulit sekali bahasa roh. Sulit dipanggil gimana pun nggak bisa. Kita nggak bisa. Itu makanya saya lihat bahwa sebenarnya karunia itu sejalan juga dengan buah-buah roh atau kehidupan kita. Karena itu saya alami sendiri ya. Kalau mungkin orang lain kayak orang mengalami nubuatan, lakukan nubuatan ya. Bisa aja nubuatan itu kan bukan dari roh, tapi dari sesuatu yang dia iming-iming, dia pikirkan sendiri atau dia tebak-tebak sendiri. Saya sih itu yang saya alami. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah dapat atau belum mempraktekkan karunia nubuatan. Tapi dari siapa yang saya tahu dari bahasa roh, saya alami bahwa saya kalau nggak susah bahasa roh, saya selalu introspeksi diri apa yang kurang, apa yang salah dari saya. Itu sepertinya Roh Kudus itu seperti kecewa atau kita mengingkari dia. Jadi kata mengingkari itu bukan karena kita nggak percaya sama Roh Kudus, yaitu dia pernah minta kita lakukan sesuatu, kita tidak melakukan, itu mengingkari. Sebenarnya itu mengingkari, benar nggak? Sebenarnya dia mau kan kita mau hidup kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dia tujuan Roh Kudus bicara sama kita kan membimbing kita ke jalan yang Tuhan mau, yang Tuhan supaya kita lakukan. Tapi kalau kita nggak lakukan, dia seperti kayaknya ngambek, walaupun dia nggak ninggalin kita ya. Nah, jadi kita introspeksi diri. Kenapa ya? Jadi kayak seperti signal kalau saya bilang tapi kalau memang kalau karunia itu tetap jalan terus, karunia lo jatuh walaupun dia udah hidupnya menyimpang, itu nggak ada signal, itu berbahaya buat orang itu. Menurut saya sih, berarti Tuhan menjebloskan dia untuk melakukan kesalahan. Seharusnya dia kasih signal, dia jangan kasih karunianya. Harus dia introspeksi, wah sesuatu ada yang nggak benar nih, kok Roh Kudus nggak bekerja dalam diri saya, karunia ini nggak keluar. Gitu kalau menurut saya. Tapi itu beda kan, saya bilang saya belum sampai di sisi nubuatan segala macam kan, mungkin berbeda.
Gitu aja deh saya Ya. masukannya. Thank Jadi you. Thank you, Pak William. Melbourne mesti berapi-api ini dengan William Iya. ini. Iya. Ya. Sudah, apinya ada di Aduh. William. Iya. Ini Pak William mesti ini dibawa orang baptisan Roh Kudus semua, William. Itu makanya saya bilang tadi Tuhan ninggalin So saya. I think we will be meeting in Melbourne, maybe end of December until mid of January. I will be there. Oke, Yeah, it's siap. about 1 month. Siap, So siap. I'll be flying Oke. also nanti maybe to Pak Arto. Ya. Kita atau bisa ketemu juga di Melbourne, Pak Arto, kalau Pasti, ke pasti, Melbourne. pasti. Saya jemput, So nggak boleh pakai yang lain atau pakai transport umum ya. Saya jemput. Oh nggak, saya Mantap. ngambek. oke. Thank you. Oke, pakai Bro Andi, silakan. thank you Pak Vincent. Mungkin kita tutup Pak Vincent atau Ko Ayung boleh mendoakan kita untuk Pak Joko boleh tag saya, HP saya, nanti untuk yang mau pesan buku-buku saya kasih tahu nanti. Oke, I will. Oke, Pak Vincent boleh doa menutup. Waktu itu kita mau doakan Pak Jeffrey ya, yang belum menerima Roh Kudus ya. Pak Jeffrey-nya ada nggak, Pak Jeffrey-nya? Masih, Ada. Pak Jeffrey Nanti masih ada. saya kalau ketemu dengan Pak Jeffrey di Jakarta aja deh. Ada. Ya, Iya. Pak Jeffrey mau Nanti Pak Jeffrey dia kapan ke dia Jakarta? nanti ke National Convention kok. Oh, Oke. So fisik aja nanti ketemu dengan Pak Jeffrey. Ya. Oke, kalau gitu kita doa penutup ya. Siapa Pak Adam boleh penutup? Oke. Ya, Pak Adam. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan dengan penuh segenap hati Tuhan karena Kau telah mengajar kami ajaran-ajaran pada malam ini. Kami sudah bersama-sama di bawah pimpinan oleh National Vice President kita, Pak Vincent Wijaya, berjalan dalam 4 tahun terakhir Tuhan. Dan hari ini, ya kita ada 12 orang yang berkumpul di tempat ini menjadi klimaks Tuhan. Untuk menjalankan kehidupan dan kehendak-Mu di bumi ini. Tuhan, melalui iman, melalui keberanian, melalui kepercayaan, dan melalui ketaatan Tuhan. Kami ingin menyatakan kebenaran dan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Kami sangat bersyukur atas hikmat yang telah Kau berikan kepada kami, atas kesempatan di tempat ini Tuhan. Kau telah memilih kami semua Tuhan. Untuk menyebarkan pesan pengharapan, untuk mengatakan keselamatan dan membawa transformasi ke seluruh dunia. Dan Tuhan, kami berterima kasih karena Kau telah memampukan kami semua dengan baptisan Roh Kudus. Amin. Memberi kami semua kekuatan, memberi kami keberanian untuk berjalan dalam keberanian dan kebenaran-Mu dan menyelesaikan misi-misi yang telah Kau berikan pada kami, Tuhan. Kiranya kami ingin menerima roh yang sama Tuhan, berjalan dengan kuasa yang telah Kau berikan kepada kami, hikmat dan kasih, dan siap kami semua untuk melayani-Mu dengan sepenuh-penuhnya, membawa terang-Mu ke segala bangsa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, dan kami ingin mengakhiri meeting ini. Malam ini kami mengucapkan blessing to you and blessing to all of us. In the name of Jesus we pray. Amen. Oke. terima kasih Pak Adam. Oke, sebelum tutup, Amin. sebentar. Ya. Sebelum tutup, Ya. jelas sekali nih, supaya clear ya. Yohanes 7 ayat 38-39 saya bacakan ya, supaya sekuennya jelas sekali ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Oke. Lalu ke Yohanes 20 ayat 21 dan 22 yang tadi kita baca, mengembuskan. Tapi itu pun 40 hari, 10 hari kemudian, 40 hari kemudian Yesus ngomong, tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima yang dijanjikan Bapa. Dan baptisan Roh Kudus happen. Jadi sekuennya jelas sekali ya, tadi seperti saya katakan. Jadi kalau ada teman yang tanya, nggak ragu-ragu lagi, ya, very clear. Ya. Oke, Oke. teman-teman. Oke.
Makasih. Thank you, Pak Thank All the Vincent. you, best. Pak Terima kasih, Pak Oke. Vincent. Vincent, Thank you, God Pak Pak bless. William, William, Thank you. Pak Joko, Ya, Pak terima kasih Pak Julius, semua, Pak Joko, Adam, Pak Irwan. Pak Pak Vito. Thank you Vito, semuanya, Oke. Herman, Pak Harto, Pak Andy, Pak Harto, Herman, Pak Herman. Sukses Pan, semua. Thank you Pak semua. Jeffrey. God See you bless. next. Thank Good you. God night. bless. Pak Harto, good night. Thank Good you. night, good night. Good night semuanya.